Pak, Ya. Pak Riko Febrikus Iya. sebagai apa di Manggar? Aktivitasnya apa Pak? Untuk Manggar ini sementara saya sebagai penggiat sejarah. Pegiat sejarah Penggiat sejarah Manggar ya. Kata Manggar lah. Jadi kegiatan sehari-hari saya ya itu tadi mencari Informasi tentang sejarah. informasi baik pun dari buku-buku maupun dari narasumber yang masih ada. Ya. Oke Pak, Pak Riko, perkembangan gereja Katolik di Pulau Belitung itu ternyata dimulai dari Manggar ketika perusahaan timah asal Belanda mengeksploitasi timah di Manggar, dan Ya. itu ternyata pada kalau nggak salah tahun 1896 Pak ya, itu mulai 1896 ya. 1896 mulai dibangun sebuah gereja Betul. di Kaki Bukit Sama. kaki Bukit Sama. Mungkin Pak Riko boleh cerita nih seperti apa sih sebetulnya perjalanan sejarah dari gereja ini? Itu saya dapatkan dari buku Geden Book yang 1851-1927. Itu buku Belanda, catatan tentang Belitung. Ya. Tercatat di situ di buku itu 1875 mereka membangun sebuah peradaban, istilahnya Komunitas. perluasan daerah. Kemudian mereka membangun, di dalamnya tertulis membangun sebuah gereja Katolik. Ya. 1896. 1896. Ya, gereja lama itu, gereja Katolik itu ya adanya di kaki Bukit Samak tadi. Gereja itu setahu saya dan dari beberapa narasumber memang udah lama adanya. Ya. Dari foto-foto yang saya temukan 1958 dari orang Belanda, memang gereja itu dipakai untuk orang-orang Belanda juga tuh dulu. Orang Belanda. Umatnya orang Belanda maksudnya. Ya, orang Belanda yang dari perusahaan Bliton Maskapai tadi. Perusahaan Belanda. Bliton Maskapai. Bliton Maskapai. Ya. Gitu. Jadi semasa saya kecil juga saya tahu gereja itu masih ada, tapi sekitar tahun 90-an lah, 93 gereja itu udah roboh, nggak terpakai lagi. 1993 93-an sudah roboh ya. Ya, 90-an, 93. Oke Pak, mungkin kita kembali ke keberadaan PT ini ya. Dulu namanya PT ya, Bliton Maskapai. Perusahaan timah perusahaan Belanda. pertambangan timah Pertambangan Belanda. Bliton Maskapai, keberadaannya di Manggar ini seperti apa dulu Pak? Mungkin bisa cerita latar belakangnya. Mereka, kita dari awal ya. Ya. Mereka itu mulai masuk Manggar ini 1862. 1862. Masuk, mereka membuka peradaban pertama itu di sisi Sungai Manggar. Sisi Sungai Manggar ya. Kemudian mereka mempekerjakan tambang ini kan istilahnya kongsi. Kongsi itu kan yang mereka yang membeli timahnya itu, yang memperkerjakan tenaga kerja yang didatangkan dari negara Cina. Ya. Karena yang bisa nambang timah ini adalah orang-orang Cina pada saat itu.
Jadi buatlah satu peradaban di sisi Sungai Manggar. Kemudian karena pemukiman Belanda ini sudah agak padat, sudah karena mereka udah berdatangan banyak dan dikelilingi oleh pemukiman Cina, mereka kemudian untuk pejabat-pejabatnya mereka pindah lokasi istilahnya. Ya. Menempatkan di atas Bukit Manggar. Bukit Manggar ya. Kalau sekarang disebut Kampung Gunung lah. Kampung Gunung. Itu yang kalau orang biasa nyebutnya Manggar Lama. Manggar Lama itu dari mulai sisi Sungai Manggar sampai ke sekarang daerah perkuburan Muslim. Di tahun 1916 mereka pindah lagi pemukiman pekerja dari khusus dari Belanda tadi ke Bukit Sama. Nah, sebelum mereka pindah itu mereka sudah ngeplot lah istilahnya. Bukit Sama itu salah satunya dibangunlah gereja. Setelah gereja itu dibangun sebelum mereka pindah ke Bukit Sama. Ya, gitu. Setelah dibangun gereja 1896, 1911 mereka membangun PLTD yang kita sebut IC, Electric Centrale. Kemudian 1913 mereka membangun rumah sakit yang adanya letaknya tidak jauh dari depan gereja, gereja Katolik yang ada. Nah, kemudian barulah 1916 mereka membangun emplasemen itu atau komplek perumahan. Dalam buku Giden Book disebutkan membangun 48 rumah di Bukit Sama, baik pun di sisi sebelah utara maupun di sisi selatan dari Bukit Sama. Gitu. Yang mayoritas adalah pejabat Belitung. Mereka untuk ibadahnya tadi mereka tidak jauh, tinggal turun ke kaki bukit. Sampai sekarang, era sekarang itu kan kaki bukit ya. Letaknya tidak jauh dari tanjakan nih istilahnya. Tetap masyarakat Manggar mengenangnya, dan tanjakan itu dinamai Tegel Gereja. Tegel itu bahasa Belitungnya adalah tanjakan Tegel. Tegel Gereja. Karena memang pernah ada gereja di situ, walaupun sekarang udah nggak ada lagi istilahnya. Tinggal pondasi. Itu sudah masuk arkeolog, peta arkeolog Indonesia loh, Belitung termasuk. Karena kemarin 2020 kalau tidak salah saya bersama tim arkeolog dari Sumatera Selatan, dari Jakarta, dari Jogja, itu sudah membuat titik salah satu titik arkeolog gitu. Salah satunya gereja itu. Titik arkeolog ya. Kami bersihkan hutan itu kan untuk sedikit lah diukur fondasinya, dan mereka menyebutkan dulu istilahnya letak gerejanya menghadap ke istilahnya ke arah timur Pak ya? Timur ya? Ke arah kataku ke timur ya? Dulunya. Bentuk gerejanya dalam buku Giden Book itu disebutkan seperti gaya mirip-mirip gaya Romawi. Walaupun tidak permanen dari semen yang dibangun pada zaman itu, hanya dengan papan. Menurut narasumber yang saya dapatkan, orang yang berada di dekat situ, mungkin sekarang umurnya udah 80 lebih kan, mereka nyebutkan
dulunya sebelum disemen itu masih istilahnya lantainya papan. Lantainya papan. Setelah era tahun 30-an mungkin baru di 30-40 baru dibuat semen. Tante Nicin. Nicin. Iya. Nicin. Oke Tante, kita di Manggar kita tahu bahwa selamanya ternyata perkembangan agama Katolik di Pulau Belitung itu ternyata dimulai dari Manggar. Kalau nggak salah tahun 1896 itu perusahaan timah yang ada di Manggar itu membuat sebuah gereja yang ada di sungai di A1 yang namanya apa namanya itu? Bukit Sama. Sama. Ya, bersama. Nah, Tante ada salah satu umat yang ada di Manggar waktu itu. Iya. Mungkin Tante bisa cerita deh, seperti apa sih pengalaman Tante ketika ada perkembangan umat Katolik di sini. Waktu itu masih ada Pak Darmo, gereja itu masih utuh. Dan gereja itu bangunannya dari papan. Ya. Papan. Lalu menurut cerita di situ orang Timah, kebanyakan orang Belanda yang misa di situ. Romonya tinggalnya di Lipat Kajang. Beliau yang setiap misa ngunjungin ke gereja itu. Itu waktu gereja Sama. Di Sama. Sama ya. Jadi mereka yang tinggal di Sama kebanyakan tuh ke gereja situ. Belakangan karena papan sudah ada perbaikan dan kiri kanan juga ada tetangga. Habis deh seng papan semua diambil. Tinggal dasar gereja itu hanya berupa semen. Itu waktu itu Tante tahun berapa masih ke gereja Sama? Waktu saya Katolik itu berapa ya? 750-an.
50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu itu sekitar tahun berapa tuh? 50 Jadi, tahun. iya, 50 tahun yang lalu ini tuh Sekitar 66 tahun 1966 67 gitu ya. ya kurang lebih gitu ya. Itu gereja masih ada. 65 lah. Tahun 65 lah. 65. Tahun 65 masih ada. Gereja itu masih berdiri ya, tahun 65. Tapi masih. Masih ya. Masih. Jadi belakangan itu sudah habis papannya, sengnya dicopotin dari orang-orang yang di sekitar situ. Bangkunya masih diangkut ke gereja sini. Ke gereja sini. Nah, itu tahun berapa? Bangku-bangku itu diangkut ke gereja sini. Bawa ke sini boleh bilang waktu itu Pastor Mas ya. Pastor Mars ya. Ya. Gereja sini masih di gereja lama yang ada tangganya dari luar itu. Atasnya pastoran, bawahnya gereja. Karena umatnya sudah mulai banyak, lalu di sebelahnya dirikan gereja baru. Gereja baru, kalau tante ingat tahun berapa tuh gereja yang baru? Aku kurang ingat, tapi masih ada prasasti. Belanda gitu, di Samak juga ada satu, jadi dibikin kayak gereja ya, kapel lah, ada juga, tapi sekarang udah dibongkar, nggak ada lagi. Yang sama sih ya mungkin lah yang di Samak dulu, soalnya Samak begitu mungkin umat di sini agak banyak kan, terus yang situ kan daerah memang istilah tuh kalau dulu Pima di Samak tuh daerah elit. Nah orang yang ini kan kalau dulu kan bilang tuan kongsi apa gitu kan. Nah itu yang diam di situ. Nah jadi dia orang itu ke gerejanya ke situ. Iya soalnya kalau yang bangun itu memang waktu itu memang masih itu sih zaman Belanda punya, bukan orang. Sejak saya lahir masih kecil udah Pastor De Koning, Pastor Lem itu dari itu. Terus belakang Pandongan, Pastor Mas. Kalau zaman ini kalau Jepang datang, ini Jepang ambil gereja Jepang. Pun jam itu meso. Dirubah dalam bukan begini dulu. Dari bikin mes orang Jepang. Holland Steel, Sen, Holland Steel, Jepun Loy. Jadi Jepun kami ini dari Belanda sudah Jepang datang, jadi diambil. Pastor diusir. Sharing, jadi kita dari Tanjung, kita kejar fakta, kita pengen sharing cerita seperti apa sih perkembangan gereja Katolik yang ada di Gunung Timur, mulai dari pengamatan Cialing sendiri, Cialing sebagai pelaku orang-orang Katolik yang ada di Gunung Timur,
Sebenarnya untuk saat dulu gitu ya, maksudnya kita tuh memang susah ya kalau misalnya mau misa pun kita mau cari gereja tuh jauh. Dari sini kita perjalanan ke Manggar kurang lebih ya setengah jam gitu kan. Jadi dulu kita kalau misa itu per rumah. Jadi setiap minggu kita ada jatah per rumah. Kadang-kadang misa 1 bulan dan pastornya pun cuma 1 kan, zaman Pastor Marcel Arnold gitu. Jadi Pastor Arnold itu tahun berapa? saya tahun 80-an ya, 80-an ya, 80-an. Saya SD kelas 6 lah. Saya SD kelas 6. Waktu itu saya belum menjadi Katolik, saya masih katekumen. Dan waktu itu masih belajar agama selama 1 sampai 2 tahun. Nah, pada saat SMP kelas 1 saya baru baptis menjadi Katolik gitu kan, sama Pastor Marcel Arnold juga. Nah, dan waktu itu angkatan saya juga banyak gitu kan, anak-anak muda lah, SMP, terus dan ada beberapa puluh lah anak-anak gitu kan, zaman-zaman saya dulu. Jadi kalau misalnya zaman dulu kita kebanyakan anak muda daripada orang tua gitu. Tapi kan dengan perkembangan zaman ya anak muda lulus SMA langsung berangkat ke Jakarta, otomatis sekarang yang tertinggal ya orang-orang tua dan anak mudanya tuh tidak banyak yang terlibat khusus untuk digantung gitu. Cuman tahu itu aja. Jadi selama saya merasakan misa itu dan menjadi Katolik berapa tahun semenjak Pastor Marcel Arnold gitu. Jadi lah saya lulus SMP saya udah langsung berangkat ke Jakarta. Jadi saya tidak tahu perkembangan gereja. Untuk lebih lanjut lagi di zaman saya udah pergi ke Jakarta gitu. Pada waktu pembangunan gereja gantung juga tidak di sini ya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Cuman saya pernah merasakan, jadi pas liburan sekolah saya pulang, jadi kita bisa merayakan Natal di gereja gantung yang sudah berdiri gitu. Oke.